Bayangkan jika Anda memiliki tombol delete untuk menghapus semua memori dalam otak, seperti menghapus file di komputer. Satu klik dan 30 tahun kenangan hilang selamanya. Dalam 10 detik pertama, Anda tidak akan mengenali wajah keluarga sendiri. Dalam 1 menit, Anda lupa cara berbicara, tetapi yang terjadi setelahnya akan membuktikan bahwa memori bukan sekadar data, melainkan fondasi dari kemanusiaan itu sendiri. Selamat datang dalam eksperimen paling mengerikan tentang penghapusan identitas manusia secara instan. Otak manusia menyimpan sekitar 2,5 petabyte informasi, setara dengan 3 juta jam video berkualitas tinggi. Setiap detik, neuron-neuron di hipokampus, korteks temporal, dan area lain memproses, menyimpan, dan mengakses triliunan bit informasi yang membentuk siapa kita. Ketika seluruh jaringan memori ini dihapus dalam sekali klik, kita akan menyaksikan disintegrasi total dari kesadaran manusia dalam skala yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Detik pertama hingga ke-10 setelah penghapusan memori adalah momen paling mengejutkan. Otak masih berfungsi normal secara biologis, jantung berdetak, paru-paru bernapas, mata berkedip. Tetapi di level kognitif, terjadi kebingungan total yang mengerikan. Seseorang yang baru saja kehilangan semua memori akan terbangun seperti bayi yang tiba-tiba berada dalam tubuh dewasa. Mereka melihat tangan mereka sendiri dengan heran, tidak mengenali sidik jari, bekas luka, atau bahkan bentuk jari-jari mereka. Wajah di cermin menjadi wajah orang asing yang menakutkan. Yang paling menyakitkan, ketika keluarga mereka mendekat dengan air mata, penderita akan mundur ketakutan karena tidak mengenali orang-orang yang paling mereka cintai. Menit pertama hingga ke-5 membawa kekacauan linguistik yang luar biasa. Bahasa adalah sistem memori yang kompleks, di mana setiap kata, tata bahasa, dan intonasi adalah hasil pembelajaran bertahun-tahun. Tanpa memori, kemampuan berbicara hilang total. Penderita mungkin masih bisa mengeluarkan suara, tetapi kata-kata menjadi rangkaian huruf tanpa makna. Mereka tidak memahami ketika diajak bicara, seolah-olah mendengar bahasa alien yang belum pernah dikenal. Bahkan konsep dasar seperti ya dan tidak menjadi asing. Komunikasi berubah menjadi gerakan primitif dan ekspresi wajah yang mencerminkan kebingungan mendalam. Dari menit ke-5 hingga ke-15, tubuh mengalami disorientasi spasial yang mengkhawatirkan. Memori spasial yang tersimpan di hipokampus tidak hanya tentang mengingat jalan pulang, tetapi juga tentang memahami konsep ruang 3 dimensi. Tanpa memori ini, penderita kehilangan kemampuan memahami jarak, kedalaman, dan perspektif. Mereka mungkin mencoba berjalan melalui dinding karena tidak memahami konsep penghalang. Menaiki tangga menjadi mustahil karena otak tidak memahami hubungan antara ketinggian dan gravitasi. Bahkan duduk di kursi menjadi tantangan karena mereka tidak memahami fungsi furnitur atau bagaimana tubuh berinteraksi dengan objek di sekitar. Setengah jam pertama mengungkap tragedi yang lebih dalam tentang hilangnya identitas emosional. Memori tidak hanya menyimpan fakta, tetapi juga asosiasi emosional yang membentuk kepribadian. Tanpa memori, seseorang kehilangan kemampuan merasakan cinta, benci, takut, atau bahagia dalam konteks yang bermakna. Mereka mungkin masih memiliki respons emosional dasar seperti rasa lapar atau mengantuk. Tetapi emosi kompleks yang membuat kita manusia telah musnah. Ketika melihat foto pernikahan mereka sendiri, tidak ada rasa hangat atau nostalgia, hanya kebingungan tentang mengapa ada orang asing yang tersenyum bersama mereka dalam bingkai. Lagu favorit yang dulu membuat mereka menangis kini hanya menjadi rangkaian nada tanpa makna emosional. Dalam 1 jam pertama, dampak fisik mulai muncul melalui hilangnya memori prosedural. Ini adalah jenis memori yang mengontrol keterampilan motorik otomatis seperti berjalan, memegang sendok, atau bahkan menelan makanan.
Tanpa memori ini, tindakan sederhana seperti menggenggam gelas menjadi hampir mustahil. Mereka harus belajar kembali koordinasi tangan mata dari nol, seperti bayi yang baru lahir. Makan menjadi proses yang rumit dan berbahaya karena mereka tidak memahami tekstur makanan, suhu, atau bahkan refleks menelan yang aman. Banyak yang akan tersedak karena tidak mengingat cara mengunyah dan menelan yang benar. Pada jam kedua hingga keempat, aspek paling menakutkan mulai terungkap ketika mereka kehilangan memori tentang bahaya. Memori adalah sistem peringatan dini yang melindungi kita dari ancaman berdasarkan pengalaman masa lalu. Tanpa memori, seseorang kehilangan naluri bertahan hidup yang dipelajari. Mereka mungkin menyentuh api karena tidak mengingat bahwa itu akan membakar. Air mendidih terlihat menarik karena gelembung-gelembungnya yang bergerak. Pisau tajam menjadi objek yang menarik untuk diraba tanpa memahami konsekuensinya. Ini menciptakan situasi berbahaya di mana mereka membutuhkan pengawasan konstan untuk mencegah cedera serius atau kematian. Hari pertama tanpa memori mengungkap hilangnya pemahaman tentang waktu dan sebab akibat. Konsep waktu, masa lalu, sekarang, dan masa depan sepenuhnya bergantung pada memori. Tanpa rujukan temporal, mereka hidup dalam sekarang yang abadi tetapi tanpa makna. Mereka tidak memahami mengapa tubuh mereka terasa lelah di malam hari atau mengapa mereka perlu makan secara teratur. Konsep sebab akibat juga hilang. Mereka tidak memahami hubungan antara menekan tombol dan menyalanya lampu, atau antara membuka keran dan keluarnya air. Dunia menjadi serangkaian kejadian acak tanpa logika atau pola yang dapat dipahami. Minggu pertama membawa tantangan survival yang semakin kompleks. Tanpa memori tentang kebiasaan dan rutinitas, mereka kehilangan kemampuan merawat diri sendiri. Konsep kebersihan hilang. Mereka tidak memahami mengapa perlu mandi, menggosok gigi, atau mengganti pakaian. Tidur menjadi misterius karena mereka tidak mengingat apa itu kelelahan atau mengapa tubuh perlu istirahat. Mereka mungkin tetap terjaga selama berhari-hari karena tidak memahami siklus tidur yang kemudian menyebabkan halusinasi dan kerusakan fisik lebih lanjut. Pola makan menjadi kacau karena mereka tidak mengingat kapan terakhir makan atau bahkan apa itu rasa kenyang. Pada minggu kedua dan ketiga, isolasi sosial yang mendalam mulai berdampak pada kesehatan mental. Manusia adalah makhluk sosial yang memahami hubungan melalui shared memories dan pengalaman bersama. Tanpa memori, mereka tidak dapat membentuk ikatan emosional dengan siapapun. Setiap orang yang mereka temui adalah orang asing, bahkan jika sudah berinteraksi ratusan kali sebelumnya. Keluarga menjadi frustrasi karena tidak ada kemajuan dalam pengenalan atau koneksi emosional. Penderita sendiri mengalami kesepian yang luar biasa, dikelilingi oleh orang-orang yang mengklaim mengenal mereka, tetapi yang tidak dapat mereka kenali atau percayai. Setelah sebulan, adaptasi primitif mulai muncul, tetapi sangat terbatas dan tragis. Otak manusia memiliki kemampuan neuroplastisitas yang luar biasa, dan bahkan dalam kondisi ekstrem ini, beberapa pembelajaran dasar mungkin terjadi. Mereka mungkin mulai mengenali wajah-wajah yang paling sering muncul, tidak sebagai orang yang dicintai, tetapi sebagai figur yang familiar. Namun, pembelajaran ini sangat lambat dan dangkal dibandingkan dengan kekayaan memori yang hilang. Mereka mungkin belajar mengasosiasikan suara tertentu dengan makanan atau rasa aman, tetapi tanpa konteks emosional yang mendalam. Ini seperti mencoba mengisi lautan dengan sendok teh. Yang paling tragis adalah hilangnya kemampuan untuk bermimpi yang bermakna. Mimpi adalah cara otak memproses dan mengkonsolidasikan memori. Tanpa memori yang tersimpan, mimpi mereka menjadi rangkaian acak dari sensasi dan emosi tanpa narasi atau makna.
Mereka mungkin terbangun dengan perasaan gelisah tanpa memahami mengapa, atau merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Mimpi yang seharusnya menjadi pelarian atau pemrosesan pengalaman hidup berubah menjadi kekacauan mental yang menambah konfusi mereka. Dalam jangka panjang, aspek paling menghancurkan adalah hilangnya kemampuan untuk mencintai dan dicintai. Cinta membutuhkan memori, ingatan tentang momen-momen bersama, pertumbuhan hubungan, dan akumulasi pengalaman yang membentuk ikatan emosional. Tanpa memori, mereka tidak dapat mencintai karena cinta memerlukan kontinuitas dan pengenalan. Keluarga yang mencintai mereka akan hidup dalam duka yang berkelanjutan, melihat tubuh orang yang mereka sayangi tetapi tanpa jiwa yang mereka kenal. Ini menciptakan bentuk kematian yang paling kejam. Kematian kepribadian sementara tubuh tetap hidup. Skenario penghapusan memori total ini membuktikan bahwa kita bukan hanya tubuh biologis, tetapi akumulasi dari setiap pengalaman, pembelajaran, dan emosi yang pernah kita alami. Memori adalah benang yang menenun kehidupan menjadi narasi yang koheren dan bermakna. Tanpa memori, kita bukan lagi manusia dalam arti yang sebenarnya, melainkan organisme biologis tanpa identitas, tanpa tujuan, dan tanpa kemampuan untuk membentuk hubungan bermakna dengan dunia di sekitar kita. Eksperimen mengerikan ini mengingatkan kita untuk menghargai setiap kenangan, bahkan yang menyakitkan sekalipun. Karena memori bukan hanya data yang tersimpan di otak, tetapi esensi dari siapa kita sebagai manusia. Jika kalian terpesona dengan kompleksitas otak manusia dan misteri memori, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Episode selanjutnya akan mengungkap apa yang terjadi jika otak dipaksa bekerja 200% dari kapasitas maksimal. Akankah kita menjadi jenius super atau justru mengalami kehancuran total? Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, setiap memori yang kalian miliki adalah harta yang tak ternilai.